Tole lan putu-putuku kabeh, yang bantalnya masih nempel di pipi kayak perangko. Wis, tangi. Bopo Semar tahu, godaan kasur di jam 4 pagi itu lebih berat daripada godaan diskon belanjaan. Kalian itu sering mengeluh, "Bo, kok nasib saya begini-begini saja? Kok rezeki saya kayak siput lagi balapan, lambat banget." Alah, Tole, gimana rezeki mau mampir kalau jam segitu kamu masih ngorok sampai air liurmu membentuk peta buta di bantal? Ojo dadi kaum rebahan sing mung nunggu mujizat. Orang tua zaman dulu itu ndak pernah bohong kalau bilang rezeki bakal dipatok ayam kalau kamu bangun kesiangan. Itu bukan berarti ayamnya beneran makan uangmu, tapi kamu sudah kehilangan cahaya paling murni yang turun ke bumi. Kalian sanggup melek sampai tengah malam cuma buat nonton video ndak jelas. Tapi giliran disuruh bangun sebelum subuh, rasanya kayak disuruh angkat gunung Merapi. Padahal di jam itulah rahasia kekuatan orang Jawa kuno disimpan. Rene, kumpul disik. Bopo mau bongkar kenapa orang-orang sepuh dulu fisiknya pancen oke dan batinnya tenang, padahal nggak pernah minum suplemen mahal. Siapkan kopi pahitmu, jangan sampai kamu ngantuk lagi. Karena rahasia ini bakal bikin kamu sadar kalau pagi hari itu bukan cuma buat tidur lagi habis ibadah. Hong Rahayu, ingsun manunggal raso, tentreming jiwa. Coba kalian rasakan udara di jam segini. Rasanya adem dan jernih banget toh. Di saat teman-temanmu masih asik mimpi jadi miliarder, orang Jawa tua sudah bangun untuk menjemput cahaya fajar. Ini yang Bopo sebut sebagai rahasia mencuri start kehidupan. Tangi gasik iku dudu mung mergo wedi dipatok pitik rezekine. Bangun pagi itu bukan cuma karena takut rezekinya dipatok ayam, tapi di jam-jam begini, alam semesta lagi membagikan energi murni yang paling bersih. Ibaratnya, toko rezeki baru saja buka, barang-barangnya masih segar, belum kena debu, dan kamu adalah pembeli pertama yang datang. Banyak anak muda zaman sekarang yang badannya lemes, pikirannya gampang sumpek. Itu karena mereka jarang menyapa fajar. Kalian lebih suka menghirup asap polusi daripada menghirup nafas alam yang paling jujur. Padahal bangun sebelum subuh itu bikin jiwamu punya tabungan kekuatan. Saat orang lain baru mulai mengucek mata dengan nyawa yang belum kumpul, kamu sudah dalam kondisi toto, titi, lan tatas. Sudah tertata, teliti, dan siap menyelesaikan tugas. Itulah kenapa orang tua dulu itu fisiknya kuat-kuat, meski makannya cuma sayur lodeh. Karena mereka selalu mandi cahaya fajar setiap hari, Tole. Tole lan putu-putuku kabeh, jangan anggap bangun pagi itu cuma rutinitas yang menyiksa raga. Ini adalah soal laku, soal olah batin. Di waktu fajar, bisingnya dunia itu berhenti sejenak. Ndak ada suara knalpot, ndak ada notifikasi HP yang bikin pusing, yang ada cuma kamu dan Gusti Allah. Waktu sing mustajab kanggo nenuwun, waktu yang paling mujarab untuk memohon dan berdoa. Disinilah letak rahasianya. Pikiranmu di jam segini itu masih jernih, koyo air sumur yang baru diambil. Belum kena adukan masalah cicilan atau drama sosial media. Kalau kamu gunakan waktu ini buat berpikir atau merencanakan hidup, hasilnya bakal jauh lebih matang. Bopo sering melihat kalian itu kalau bangun tidur langsung nyari HP, bukannya nyari ketenangan. Akhirnya apa? Pikiranmu langsung penuh sama sampah duniawi sebelum sempat sarapan energi positif. Padahal
Fajar itu adalah saat di mana batin kita paling mudah menyerap petunjuk. Ojo dumeh isih peteng terus wegah tangi. Jangan mentang-mentang masih gelap terus malas bangun. Justru di dalam kegelapan sebelum subuh itu tersimpan cahaya batin yang paling terang. Orang yang bisa istiqomah bangun di jam ini, auranya bakal beda. Wajahnya bakal terlihat lebih sumringah, cerah ceria, dan batinnya ndak gampang goyah kalau diterjang badai masalah di siang hari nanti. Makane putu-putuku, belajarlah untuk menghargai waktu fajar. Bangunlah sebelum suara ayam jago itu memecah kesunyian. Siram wajahmu dengan air wudhu atau air sumur yang dinginnya menusuk tulang itu, biar jiwamu bangun dari tidur panjangnya. Urip iku mung mampir ngombe, tapi jangan sampai kamu minum air yang sudah keruh karena telat bangun. Dengan mencuri start di waktu fajar, kamu sebenarnya sedang menata masa depanmu dengan tanganmu sendiri. Kamu sedang membuktikan pada semesta kalau kamu adalah petarung yang siap menjemput berkah, bukan pecundang yang cuma bisa minta-minta sambil tetap tidur berselimut kemalasan. Ingat pesan Bobo Semar ya Tole, rahasia sukses orang tua dulu itu sederhana. Mereka selalu bangun sebelum matahari punya kesempatan buat menyapa bumi. Mereka ingin menjadi orang pertama yang bersyukur atas hari yang baru. Jadi, mulai besok, kalau alarm bunyi, jangan ditekan tombol snooze-nya sampai 10 kali. Langsung tegakkan badan, ambil nafas dalam-dalam, dan rasakan betapa Gusti sangat menyayangimu lewat udara pagi yang sejuk ini. Ngono lo Tole, biar hidupmu nggak cuma jalan di tempat, tapi melesat maju karena sudah mencuri energi paling sakti dari fajar. Wis, sekarang bantu Bobo nyapu halaman, biar rezekinya nggak sungkan mau masuk ke rumah kita. Tole lan putu-putuku kabeh, sini mendekat lagi. Kalian itu kalau dengar kata rezeki, yang ada di pikiran pasti cuma uang, uang, dan uang. Padahal rezeki itu macamnya banyak putu. Kesehatan itu rezeki, pikiran tenang itu rezeki, bahkan bisa bangun pagi tanpa rasa sakit pun itu rezeki yang luar biasa. Orang tua zaman dulu itu sering bilang, di waktu sepertiga malam terakhir sampai menjelang subuh, para malaikat iku sedang turun ke bumi membawa bagi-bagi keberkahan. Malaikat iku lagi bagi bagianing ulip. Malaikat itu sedang membagikan bagian hidup. Kalau jam segitu pintu rumahmu masih tertutup rapat dan kamu masih mendengkur, ya malaikatnya lewat saja Tole. Ibaratnya begini, Gusti Allah itu mau ngasih hadiah, tapi syaratnya kamu harus sudah siap di depan pintu. Mosok yang mau dikasih malah asik molor dan gak mau usaha menyambut. Ojo mung jaluk nanging ora gelem nemoni. Jangan cuma meminta, tapi tidak mau menemui. Di zaman sekarang, banyak orang merasa rezekinya seret, usahanya macet, tapi bangunnya selalu jam 8 pagi. Ya jelas saja, kuota keberkahannya sudah habis diambil sama orang-orang yang bangun lebih awal. Rezeki itu punya kaki Tole. Dia lebih suka menghampiri orang yang sudah siap dengan wajah segar dan hati yang penuh rasa syukur di pagi buta. Tole, rezeki itu juga soal antrean. Siapa yang bangun duluan, dia yang dapat air yang paling jernih. Kalau kamu bangunnya kesiangan, kamu cuma dapat sisa-sisa adukan orang lain. Rezeki iku sempulur yen dijogo ndonga. Rezeki itu akan mengalir terus kalau dijaga dengan doa. Saat subuh itulah waktu terbaik buat melobi langit. Mintalah apa saja, karena saat itu semesta sedang dalam kondisi yang paling tenang. Doamu gak perlu teriak-teriak sudah pasti sampai. Tapi ingat, mintalah dengan kerendahan hati.
Jangan minta jadi kaya raya tapi niatnya cuma buat pamer atau buat nyicil motor ninja biar bisa gaya-gayaan di depan mantan. Bopo sering sedih melihat putu-putu Bopo ini lebih percaya sama tips sukses di HP daripada petuah leluhur. Padahal kunci sukses paling ampuh itu ya tangi esok, bangun pagi. Orang yang bangun sebelum subuh itu batinnya punya magnet. Dia nggak perlu ngejar-ngejar rezeki sampai lupa segalanya. Tapi rezeki yang bakal nyari dia. Kenapa? Karena jiwanya sudah selaras sama aturan alam. Gusti mboten sare, Tuhan tidak tidur. Dia melihat siapa yang sungguh-sungguh ingin memperbaiki nasib. Rezeki itu yang pernah salah alamat, Putu. Dia tahu siapa yang sudah siap menerima tanggung jawab besar dengan cara melihat bagaimana dia menghargai waktu paginya. Makanya, putu-putuku kabeh, jangan jadi orang yang merugi. Waktu sebelum subuh itu mahal harganya, bahkan lebih mahal daripada emas segunung. Gunakan waktu itu buat berbisik sama bumi agar didengar oleh langit. Sumeleh nangin ora semeleh, pasrah tapi tetap dalam kondisi bersiaga. Menjemput rejeki itu dimulai dari membasuh muka, bukan dari membuka media sosial. Kalau pagi harimu sudah kamu isi dengan batin yang kuat, maka sepanjang hari nanti pekerjaanmu bakal terasa lebih ringan. Kamu nggak bakal gampang emosi kalau ada pelanggan yang rewel, karena tabungan kesabaranmu sudah penuh sejak fajar tadi. Ingat pesan Bopo Semar ini, putu-putuku. Rezeki itu ibarat tamu agung. Kalau tamu agung mau datang, rumahmu harus sudah bersih, harum, dan kamunya sudah dandan rapi menyambut di teras. Jangan malah tamu sudah ngetok pintu, kamunya masih pakai daster atau sarung berantakan sambil ilaran. Jadilah pribadi yang selalu siap sedia. Dengan bangun pagi, kamu sedang menghormati rezekimu sendiri. Ngono lo tole, biar hidupmu barokah, gak cuma lewat begitu saja tanpa makna. Wes, sekarang seduh kopinya. Aromanya itu loh, salah satu rezeki yang bikin batin tenang sebelum mulai kerja. Tole lan putu-putuku kabeh. Dengerin Bopo yo. Kalian tahu tidak, musuh paling besar di dunia ini itu bukan orang yang menyakitimu. Bukan juga bos yang galak di kantor. Musuh terbesarmu itu ada di balik selimutmu sendiri. Namanya hawa nafsu. Nafsu buat terus tidur, nafsu buat malas-malasan, dan nafsu buat menunda kewajiban. Bangun sebelum subuh itu adalah laku prihatin yang paling nyata. Ngelawan karep sing ora bener, melawan keinginan yang tidak benar. Memang rasanya berat, Putu. Kasur itu kalau jam 4 pagi rasanya kayak dipasang lem besi. Nempel terus gak mau lepas. Tapi disitulah ujian pertamamu setiap hari. Kalau kamu gagal bangun pagi, sebenarnya kamu sudah kalah di ronde pertama dalam hidupmu. Wong urip iku kudu kuat lagune. Orang hidup itu harus kuat upayanya. Orang Jawa dulu itu sakti-sakti, bukan karena mereka punya jimat, tapi karena mereka terbiasa prihatin. Mereka terbiasa berkata tidak pada keinginan badannya demi tujuan yang lebih mulia. Di zaman sekarang, kalian ini terlalu dimanjakan sama kenyamanan. Apa-apa mudah, apa-apa instan. Akhirnya apa? Mentalmu jadi kayak kerupuk yang kena air, gampang lembek dan gak punya pendirian. Padahal jiwa yang tangguh itu ditempa lewat dinginnya air subuh dan kerasnya kemauan buat berdiri saat mata masih lenggriep atau terkantuk-kantuk. Putu-putuku kabeh. Jangan kalian kira Bopo nggak tahu rasanya pengen narik selimut lagi. Tapi Bopo selalu ingat,
Manungsa iku kudu dadi pemenange raga. Manusia itu harus jadi pemenang atas raganya. Jangan sampai rohmu itu cuma jadi budak dari keinginan dagingmu sendiri. Bangun sebelum subuh melatihmu buat punya kendali. Kalau kamu sudah bisa mengendalikan kapan kamu harus bangun, kamu bakal lebih mudah mengendalikan amarahmu, mengendalikan bicaramu, dan mengendalikan pengeluaranmu yang sering keblusuk buat beli barang gak penting itu. Ini adalah latihan disiplin yang paling murah, tapi paling berharga yang pernah ada. Zaman sekarang itu banyak gangguan, Putu. Malam-malam main HP sampai mata merah. Paginya jadi kayak zombie yang kehilangan arah. Itu namanya nafsu yang menjajahmu lewat teknologi. Elengo, batin sing resik itu tuwuh saka raga sing dijogo. Ingatlah, batin yang bersih itu tumbuh dari raga yang dijaga. Dengan bangun pagi, kamu sedang belajar mati sajroning urip. Belajar mematikan keinginan rendahmu supaya kualitas hidupmu naik kelas. Kamu belajar bahwa hidup ini bukan cuma soal enak-enakan, tapi soal tanggung jawab. Siapa yang berani prihatin di waktu muda, dia bakal memanen kemuliaan di waktu tua. Jangan kebalik, mudanya hura-hura, tuanya malah ngelokro karena nggak punya simpanan mental. Makanya Tole, jadikan setiap subuh itu sebagai medanimu berperang. Pasang niat yang kuat sebelum tidur. Jangan cuma niat dalam mulut, tapi niat yang nancep sampai ke ulu hati. Kudu dadi wong sing tatas, harus jadi orang yang tuntas dalam segala hal. Saat air dingin menyentuh kulitmu, rasakan itu sebagai pembasuh dosa dan penguat nyali. Kamu sedang membuktikan pada dunia bahwa kamu punya harga diri sebagai manusia yang merdeka, bukan manusia yang dijajah oleh rasa kantuk. Hidup ini keras, Putu. Kalau kamu sendiri nggak keras sama dirimu, maka dunialah yang bakal keras padamu. Pilihannya cuma dua, mau capek sekarang karena berjuang atau capek nanti karena tertinggal. Ingat pesan Popo Semar ini, putu-putuku kabeh, kekuatan sejati itu bukan terletak pada ototmu, tapi pada kemampuanmu mengendalikan diri sendiri. Menang tanpa ngasorake, menang tanpa merendahkan, dan kemenangan yang paling terhormat adalah saat kamu berhasil menaklukkan egomu sendiri di atas sajadah atau di atas tanah fajar. Wes, jangan cuma didengerin terus dipuji, wah bijak ya Popo, tapi besok pagi tetap saja bangun jam 9. Itu namanya ngapusi batin sendiri. Ayo, tegakkan punggungmu, jadilah kesatria fajar yang dicintai alam semesta. Ngono lo Tole, biar hidupmu punya wibawa dan berkah di setiap langkahnya. Tole lan putu-putuku kabeh, coba kalian diam sejenak, rasakan heningnya alam di jam segini. Ini bukan sekadar gelap tanpa suara, tapi ini adalah saat di mana bumi sedang bernapas dengan sangat tenang. Orang tua zaman dulu menyebutnya waktu sing mustajab, waktu yang paling mujarab untuk berdialog dengan alam dan sang pencipta. Di saat inilah frekuensi batin kita paling mudah tersambung dengan getaran semesta. Ojo mung turu wae, jangan hanya tidur saja, karena di waktu fajar ini, oksigen yang kamu hirup itu mengandung prana atau sari-sari kehidupan yang paling murni. Menghirup napas di jam segini itu kayak kamu lagi ngisi baterai jiwamu buat dipakai seharian penuh. Dialog dengan alam itu bukan berarti kamu bicara sama pohon atau batu kayak orang bingung Putu, tapi kamu menyatukan detak jantungmu dengan keheningan pagi. Manunggaling kawulolan Gusti itu bisa kamu rasakan lewat rasa syukur saat melihat embun yang menetes pelan. Di zaman sekarang, kalian ini sudah terlalu bising dengan suara knalpot dan omongan orang di media sosial.
Jiwamu itu butuh istirahat, butuh tempat sunyi buat curhat sama Gusti tanpa ada yang mengganggu. Bangun sebelum subuh itu memberimu ruang rahasia itu. Saat batinmu tenang, semua masalah yang kemarin terasa sebesar gunung tiba-tiba terlihat kecil karena kamu sudah merasa dekat dengan sang pemilik hidup. Butuh-butuhku kabeh, dengerin ya. Alam itu tidak pernah bohong. Kalau kamu ramah sama pagi, pagi bakal ngasih kamu kejernihan pikir. Banyak anak muda sekarang kalau ditanya cita-citanya apa, jawabannya malah bingung atau ngalor ngidul nggak jelas. Itu karena mereka jarang ngobrol sama hatinya sendiri di waktu yang tenang. Pikiran sing bening iku tuwuh saka suasana sing ayem. Pikiran yang jernih itu tumbuh dari suasana yang damai. Manfaatkan waktu ini buat bertanya pada dirimu sendiri. Hari ini aku mau jadi manusia yang kayak gimana? Sinyal langit itu paling kuat di jam-jam begini, Putu. Jadi kalau kamu punya doa yang paling rahasia, panjatkan sekarang. Bopo sering merasa kasihan melihat orang yang hidupnya kayak dikejar-kejar setan. Bangun sudah siang, langsung lari kerja, pulang malam terus tidur karena capek. Kapan kamu sempat mengenal dirimu sendiri? Urip iku dudu mung buru dunyo. Hidup itu bukan cuma memburu dunia, tapi juga menanam rasa. Dengan bangun pagi, kamu sebenarnya sedang mengambil waktu untuk menata batinmu agar tidak gampang retak. Alam semesta ini punya ritme, dan kalau kamu bangunnya kesiangan, kamu itu kayak orang yang ketinggalan kereta. Kamu bakal terus-terusan merasa lelah, karena kamu melawan kodrat alam yang menyuruh kita bangun saat fajar menyingsing. Makane putu-putuku, belajarlah menjadi pendengar yang baik bagi alam. Dengarkan suara angin yang lewat, dengarkan bunyi burung yang mulai bangun dari sarangnya. Semua itu adalah tasbih alam yang memuji keagungan Gusti. Kudu iso ngrasa, ojo mung rasa iso. Harus bisa merasakan, jangan hanya merasa bisa. Saat kamu bisa merasakan kedamaian subuh, kamu bakal punya kekuatan batin yang namanya sabar lan sumeleh. Kamu nggak bakal gampang stres cuma gara-gara urusan sepele di jalan raya. Kenapa? Karena kamu sudah mengisi hatimu dengan ketenangan dari alam yang paling dalam sejak pagi-pagi buta. Ingat ya Tole, rahasia kekuatan orang-orang hebat itu bukan karena mereka pintar bicara, tapi karena mereka pintar mendengarkan petunjuk di waktu fajar. Dialog dengan alam itu adalah cara kita untuk tetap menjadi manusia yang membumi meskipun impian kita setinggi langit. Wes, coba tarik napas yang panjang, rasakan segarnya udara pemberian Gusti ini. Ngono lo Tole, biar dadamu lapang, biar jiwamu kuat menampung segala macam cobaan hidup. Habis ini kita lihat matahari terbit ya, biar kamu tahu kalau harapan itu selalu ada setiap hari, asal kamu mau bangun buat menjemputnya. Tole lan putu-putuku kabeh. Pirsani srengenge sing wiwit meletek kae. Lihatlah matahari yang mulai terbit itu. Dia tidak pernah pamer, tapi sinarnya menghidupi seisi bumi. Begitulah rahasia terakhir bagi kalian yang istiqomah bangun sebelum subuh. Kamu tidak perlu teriak-teriak bilang kalau kamu orang hebat, tapi auramu yang akan bicara. Orang yang terbiasa bangun pagi itu batinnya jadi bening. Dan batin yang bening itu ibarat magnet yang sangat kuat. Magneting kebajikan iku tuwuh saka ati sing reresik. Magnet kebaikan itu tumbuh dari hati yang sering dibersihkan. Tanpa kamu cari, hal-hal baik, orang-orang jujur, dan keberuntungan bakal datang sendiri menghampirimu karena frekuensimu sudah selaras dengan alam. Kalian pasti pernah lihat, ada orang yang wajahnya biasa saja, tapi kalau dipandang itu rasanya adem, sejuk, dan berwibawa toh.
Nah, itu bukan karena bedak mahal, Putu, tapi karena dia punya cahaya batin. Bangun sebelum subuh itu bikin kamu punya tabungan energi positif yang melimpah. Saat orang lain masih emosian karena kurang tidur, kamu sudah tenang dan bijaksana. Wong sing sabar lan telaten bakal dadi panutan. Orang yang sabar dan teliti akan jadi panutan. Kamu bakal jadi magnet bagi kepercayaan orang lain, magnet bagi peluang kerja, bahkan magnet bagi jodoh yang baik pula. Karena kualitas hidupmu ditentukan oleh bagaimana kamu memulai pagimu, Tole. Putu-putuku kabeh, jangan pernah merasa rugi kalau waktu tidurmu berkurang sedikit demi bangun pagi. Yang kamu dapatkan itu jauh lebih berharga daripada mimpi di atas bantal. Di zaman sekarang, banyak orang jiwanya kering karena mereka lupa cara memberi makan batinnya. Mereka sibuk mengejar dunia, tapi lupa memantaskan diri di hadapan sang pemilik dunia. Urip iku urup, hidup itu harus menyala. Tapi gimana mau menyala kalau sumbu batinmu saja masih basah terkena air liur karena kebanyakan tidur? Bangunlah Putu, jadilah cahaya buat keluargamu, buat teman-temanmu. Orang yang bangun pagi punya tenaga dalam yang bikin dia nggak gampang tumbang kalau kena cobaan. Bopo ingin kalian jadi manusia yang sembodo, manusia yang bisa diandalkan. Refleksi diri itu penting. Setiap pagi saat fajar, tanyakan pada batinmu, apa kebaikan yang bisa aku tanam hari ini? Kalau kamu memulai hari dengan niat baik di waktu mustajab, maka semesta bakal mendukungmu habis-habisan. Gusti mboten sare, Tuhan tidak tidur. Dia melihat setiap tetes air wudumu di tengah dinginnya malam. Dia mendengar setiap bisikan doamu saat yang lain terlelap. Semua itu gak akan sia-sia, Putu. Itu semua akan kembali padamu dalam bentuk kemudahan-kemudahan yang gak masuk akal bagi pikiran manusia biasa. Itulah yang namanya berkah, Tole. Makanya putu-putuku, jadikan bangun sebelum subuh ini sebagai identitasmu. Jangan cuma ikut-ikutan karena tren, tapi jadikan ini kebutuhan jiwamu. Jadi wong sing luhur budine, jadilah orang yang luhur budi pekertinya. Orang yang jiwanya sudah bangun sebelum matahari terbit akan memiliki pandangan yang lebih luas. Kamu gak bakal gampang iri sama kesuksesan orang lain, karena kamu tahu setiap orang punya jatah fajar masing-masing. Kamu bakal lebih fokus memperbaiki dirimu sendiri sampai kamu lupa caranya menghakimi orang lain. Dan disitulah letak kebahagiaan sejati. Saat kamu sudah merasa cukup dengan apa yang Gusti gariskan untukmu. Ingat pesan Bopo Semar ini ya Tole. Dunia ini butuh lebih banyak orang yang bangun pagi. Bukan cuma buat bekerja, tapi buat mendoakan keselamatan bumi. Jadilah magnet kebaikan dimanapun kamu berada. Jangan lupa bersyukur, jangan lupa bahagia. Dan yang paling penting, jangan lupa bangun besok pagi. Wis, matahari sudah tinggi, batin sudah terisi. Sekarang saatnya berangkat berjuang dengan semangat yang baru. Ngono lo Tole, biar hidupmu gak cuma jadi angka di statistik, tapi jadi cerita indah yang dikenang banyak orang. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sayang dari Bopo buat kalian semua. Tole lan putu-putuku kabeh, matahari sudah semakin tinggi dan obrolan kita tentang rahasia fajar ini harus Bopo cukupkan dulu. Ingat ya, bangun pagi itu bukan cuma soal jam dinding, tapi soal seberapa cepat jiwamu siap menerima berkah dari Gusti Allah.
Semoga sedikit pitutur dari Bopo ini bisa jadi penyemangat buat kalian yang besok pagi masih ingin narik selimut lagi. Kalau kamu merasa narasi ini bermanfaat dan bikin batinmu jadi lebih padang atau terang, jangan ragu untuk terus mengikuti perjalanan kita di channel Ki Ageng Yadi ini. Caranya gampang Putu, cukup ketuk tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Supaya setiap kali Bopo punya rahasia baru dari leluhur, kamu tidak ketinggalan kereta. Nah, sebelum kalian beranjak, Bopo ingin absen dulu. Coba absen dhisik ning kolom komentar. Jangan lupa perkenalkan diri. Sebutkan dari daerah mana kalian menonton atau dari negeri mana kalian menyimak wejangan Bopo ini. Bopo ingin tahu sampai kemana saja angin fajar ini membawa suara Bopo Semar. Apakah kalian di Jawa, Sumatera, Kalimantan, atau mungkin sedang berjuang di negeri seberang? Tuliskan ya, biar kita bisa saling mendoakan keselamatan dan kelancaran rezeki. Muga-muga kabeh pinaringan seger waras lan mulya uripe. Terima kasih sudah mendengarkan dengan sabar. Sampai jumpa di wejangan berikutnya. Tole lan putu-putuku kabeh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sayang dari Bopo Semar. Matur nuwun.